Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Muhammad Salimi dari kelas 7H. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Di sini perkenankan saya untuk menyampaikan kultum yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah agar memiliki pribadi yang baik. Setiap saat kita selalu mendengarkan alunan sholawat Nabi yang dikumandangkan dengan suara yang merdu. Dan sudah saatnya sekarang untuk kita memahaminya lebih dalam lagi, sehingga kita tidak hanya memahaminya sebagai serangkaian ritual saja, namun mari kita gunakan bacaan sholawat Nabi ini untuk mengenang sekaligus mengingat sang tauladan yang baik dalam segala bidang, dan yang pasti patut untuk kita teladani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Dengan demikian, ayo mari kita berusaha untuk meneladani budi pekerti Rasulullah agar kita memiliki pribadi yang lebih baik lagi. Rasulullah memiliki kepribadian yang baik sangat banyak, tapi akan saya sebutkan 4 saja. Yang pertama, pribadi yang sabar. Rasulullah memiliki kepribadian sabar yang sangat hebat. Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci, Rasulullah diajak, namun Rasulullah membalasnya dengan perkataan yang baik, dengan lemah lembut. Dan yang kedua, pribadi yang jujur. Rasulullah memiliki kepribadian yang jujur sehingga Rasulullah pun mendapat julukan Al-Amin karena kejujurannya. Dan yang ketiga, pribadi yang sopan. Rasulullah memiliki kepribadian sopan dalam kesehariannya. Dan yang keempat, Rasulullah memiliki kepribadian yang santun. Rasulullah tidak pernah berbicara dengan nada yang tinggi, membentak-bentak ataupun dengan seenaknya. Namun Rasulullah selalu berbicara dengan sikap yang santun. Nah, dengan empat kepribadian tadi yang saya contohkan, kita bisa mendapatkan manfaatnya dalam diri sendiri jika kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dari kepribadian yang sabar. Kita jadi memiliki kekuatan hati yang kuat karena kita sabar dalam menghadapi bencana ataupun musibah apapun. Dan yang kedua, kepribadian yang jujur. Keuntungan kita dari meneladani pribadi yang jujur ini, kita bisa dipercayai oleh semua orang, dari orang tua, guru, dan yang lain-lainnya. Dan yang tiga, kepribadian yang sopan. Kita jadi mengerti dan pandai bersikap di saat di luar rumah. Jika bertemu orang tua yang sedang duduk, kita akan berjalan melewatinya, kita harus bagaimana, dan di saat kita bertamu kita harus bagaimana. Kita sudah mengerti itu semua karena kita
mempelajari kepribadian sopan tersebut. Dan yang keempat, pribadi yang santun. Kita jadi memiliki sifat yang santun karena kita selalu berbicara dengan santun kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada kakek ataupun nenek, dan guru-guru kita. Dan sehingga kita pun mendapat penilaian dari orang itu baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita semua bisa mencontoh kepribadian yang saya sebutkan tadi, dan masih banyak lagi kepribadian Rasulullah yang baik lagi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.